Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, enggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TNC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Estrasoru dan Polycarpus lainnya tidak henti-hentinya membuat fitnahan kepada agama Islam. Segala cara mereka lakukan untuk menjelekkan, untuk menghujat, untuk memframing, untuk membuat jemaat-jemaatnya jangan mau untuk mempelajari, jangan mau untuk mengenal Islam. Itulah yang terus dilakukan oleh Polycarpus, dan mereka terus membuat berita-berita bohong, terus membuat framing-framing jahat kepada agama Islam. Kita lihat bagaimana mereka gencar mengatakan bahwa agama Islam adalah agama teroris, agama Islam adalah agama yang mengajarkan kejahatan, nabinya cabul, dan sebagainya. Fitnahan-fitnahan seperti itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari, di mana semua itu mereka lakukan supaya jemaatnya tidak belajar tentang Islam. Dan mereka menjadi semakin marah, semakin berang, karena sekarang yang mereka hadapi bukan hanya umat muslim biasa, tetapi umat muslim dari kalangan para mualaf. Di mana yang mualaf ini tentu saja berasal dari kelompok mereka sendiri, mengenal mereka luar dan dalam. Bahkan banyak teman-teman mereka yang masih di agama Kristen. Sehingga setelah dia mualaf, mereka menjadi agen perubahan. Mereka menjadi contoh bagi teman-temannya yang masih di agama lamanya. Dengan adanya temannya yang jadi mualaf, orang-orang Kristen ini akan melihat bagaimana perubahan sikap dari temannya yang mualaf ini. Apakah menjadi lebih baik, ataukah menjadi lebih buruk? Terus apa yang mendasari dia untuk jadi mualaf? Banyak ya, orang-orang yang penasaran. Kenapa temannya yang sebelumnya satu pelayanan, satu gereja, sama-sama melakukan pekerjaan ya, yang mereka sebut pekerjaan Tuhan. Ada juga ya pekerjaan Tuhan namanya. Job desk, pekerjaan Tuhan. Mereka penasaran, kok bisa? Kok bisa Anda memilih mualaf? Dari pertanyaan itu dijawab bahwa Islam adalah yang benar. Bahwa di agama yang lama itu begini, begitu. Testimoni-testimoni, penjelasan-penjelasan dari para mualaf ini membuat otak orang-orang ini jadi berpikir, jadi terbuka. Kalau sebelumnya, sebagian
mereka ini nggak pernah mengenal Islam. Karena memang komunitas dia komunitas agama dia. Dia punya teman yang muslim, tapi ya sekedar teman, nggak pernah cerita tentang agama, nggak pernah sharing tentang agama. Apalagi kita nggak bisa pungkiri, di Indonesia umat muslim tuh agak tabu, agak malas, ya, agak malas untuk mencampuri agama orang. Kenapa seperti itu? Ya karena memang umat muslim seperti itu, tidak terbiasa untuk memaksakan, untuk menyiarkan agamanya. Semangatnya udah beda. Dan ini menjadi kritikan bagi kita. Menjadi kritikan bagi internal muslim, di mana kita itu kurang menyiarkan. Seharusnya setiap kita ketemu dengan orang-orang non-muslim, kita ajarkan, kita kasih tahu Islam itu seperti apa. Cuman kebanyakan kita lihat sekarang orang malas, orang nggak mau, takut nggak enak dengan teman-temannya yang non-muslim. Ini beda dengan yang seberang. Yang seberang itu selalu ngambil kesempatan untuk menyiarkan, untuk ya menginjili lah. Karena mereka menganggap bahwa penginjilan adalah spirit mereka, adalah napas mereka. Jadi setiap ada kesempatan, masuk itu pesan sponsornya. Setiap lagi diskusi, lagi ngobrol, lagi nongkrong, mereka masukkan pesan-pesan sponsornya. Sedangkan yang di Muslim, kita nggak lakukan itu. Ini yang harus diubah, teman-teman. Ini yang harus diubah. Kita punya kewajiban menyiarkan. Ya, kita menyiarkan wajib. Tetapi kita memang tidak memaksakan seperti yang dilakukan oleh sekelompok Polikardus. Mereka sampai tumpang tangan, pegang kepala orang, doakan orang, suruh orang terima Tuhannya. Kita enggak, cukup sampaikan. Jadi kita tahu, para mualaf ini, karena berasal dari kelompok seberang, lebih gampang untuk menjelaskan, menyampaikan. Apalagi teman-temannya yang masih di Kristen, tentu akan melihat perubahan dia. Yang sebelumnya pemarah, tiba-tiba kok sekarang jadi penyabar. Yang sebelumnya, kalau berinteraksi itu bawaannya nggak enak. Sekarang ngobrolnya enak, sopan. Ngobrolnya nyambung. Maka mereka akan penasaran, kok bisa ya? Kok bisa? Kan begitu. Kok bisa orang ini berubah? Apa yang membuat dia berubah? Ternyata agamanya. Kok bisa? Ada rahasia apa di agamanya? Ini membuat mereka belajar. Dan hal itu tentu saja tidak disukai oleh orang-orang seperti Pendeta Esra Soru. Nggak mungkin suka, teman-teman. Pasti marah. Dan di sini, saya akan menjawab Pendeta Esra Soru lagi dengan perbandingan. Dengan perbandingan. Jadi kita akan melihat bagaimana orang yang mualaf dan yang murtad. Tapi dari kalangan artis. Kali ini dari kalangan artis. Dan kita kasih yang ya soft lah, yang soft. Karena nanti yang berat-berat banyak yang ngamuk, banyak yang kejang. Ya, kita kasih dulu yang lembut-lembut. Ya, kita akan lihat dulu. Ini cerita murtad dari Kiki Fatmala, seorang artis. Ya, ini adalah pemeran si manis Jembatan Ancol. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil, saya menonton film ini ya. Dan kita tahu Kiki Fatmala ini adalah seorang murtadin, di mana dia murtad karena apa? Ya kita dengar. Saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang, tidak kebetulan, ini semua seizin Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014, saya main ke rumah teman, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau, air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai,
aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa nggak kita duduk paling belakang biar nggak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya denger ke gereja, denger firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang, karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya ke sini. Ya, terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya. Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya. Saya ada kerinduan, saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap hari. Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Saya berdoa, Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, sayang, saya mau dibaptis. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi gak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman, akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru, amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh iya nih, ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Jadi ya udah cuma orang dari gereja aja, tidak ada siapa-siapa karena lagi corona. Jadi kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada pendeta Pak Dolfi dengan istrinya dan teman saya yang mengenalkan dengan pendeta Dolfi. Jadi saya di sini hanya mau
hanya menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya minta, saya tidak minta untuk kepentingan diri saya tapi saya hanya meminta jamah hati suami saya untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan dengar dan Tuhan jawab, enggak lama. Saudara saya kena corona, satu keluarga. Setiap hari saya hanya berdoa untuk kesembuhan keluarga saya, adik saya, suaminya beserta 2 keponakan saya. Itu pun Tuhan jawab. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Udah, saya rasa cukup di situ aja, nanti kelamaan. Makasih. Iya, dia murtad karena dia nyaman dengan lagu-lagu seperti yang ada di gereja. Ya, jadi lagu-lagu gereja itu, lagu-lagu Kristen membuat dia merasa nyaman. Nah, inilah saya bilang lagu itu pengaruhnya gede. Dia berpikir bahwa itu Tuhan. Dia pikir. Padahal kita tahu, kalau kita lagi sedih, lagi putus cinta, lagi banyak masalah, kamu pergi karaoke, dengar lagu, kamu nyanyi, itu kamu bisa nangis. Bisa nangis. Begitu juga kalau lagi galau, dengar lagu yang benar-benar menenangkan hati. Itu bisa tenang kita. Bisa tenang. Saya nggak ngerti ya, Kiki Fatmala kenapa bisa murtad hanya karena lagu, padahal ya itu karena kekuatan lagunya. Karena memang suasana hati kamu terbawa. Terus dia sendiri bersaksi bahwa Tuhan mereka ya, itu menyembuhkan dia dari kanker stadium 4. Menyembuhkan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kiki Fatmala sudah meninggal ya. Jadi ini sama kasusnya dengan Uti Watimena. Uti Watimena ketemu Tuhannya, kakaknya juga ketemu Tuhannya, mengatakan bahwa Uti Watimena sembuh. Tapi apa yang terjadi? Uti Watimena meninggal. Ya, saya nggak akan bahas, begitu juga dengan Kiki Fatmala yang mengalami hal serupa. Artinya ini kena prank. Kalau menurut pandangan saya ini kena prank. Dibilang sembuh tapi kok meninggoy, kan begitu. Mending langsung kasih tahu aja, ya sudah, sakit kamu ya akan kita buat supaya kamu meninggal, sehingga kamu di akhirat sudah tidak sakit lagi. Jangan kasih teori pengharapan. Jangan kasih harapan palsu. Nggak baik, kan begitu. Kasihan ini. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Ya, dengan Kiki Fatmala, dan itu pilihan hidup dialah. Kita nggak akan campuri. Nah, ini artis yang pertama, yang murtad. Menurut kalian, kenapa dia murtad? Apa karena pacarnya yang bule? Atau karena memang dengar lagu? Ya, karena kita tahu, Kiki Fatmala dari dulu memang lebih tertarik dengan yang bule-bule. Terus, kalian yang nilai sendiri aja lah. Ya, saya nggak mau terlalu banyak karena juga orangnya sudah tidak ada. Dan kita bandingkan dengan Marcel Sihaan. Ya, Marcel Sihaan. Dia memutuskan menjadi mualaf dan pribadinya menjadi jauh lebih baik, teman-teman. Ya, Marcel Sihaan ini salah satu artis yang saya kagumi. Karena saya anggap dia tuh tenang, keren ya, pembawaannya tuh nggak aneh-aneh. Oke, kita dengarkan dulu. Mungkin bisa diem gitu. Iya. Gue sukanya you know, like, Gue suka dengan kata jembatan sebetulnya untuk ini. Jadi kita tuh masing-masing sedang mencari jembatan untuk kita bisa berkomunikasi pada Sang Halik gitu ya. that's good. Si Yang Maha Kuasa gitu. Itu sebetulnya jembatannya, dan gue selalu kenapa perjalanan gue seperti ini, karena gue nggak mau merasa takut. Gue nggak mau merasa takut. Gue pengen terus mencari cara menjembatani gimana caranya supaya gue bisa benar-benar bisa kusyuk gitu bahasanya ya. Bisa benar-benar intim dengan Sang Halik. Ya. Karena akhirnya ya itu keintiman itu yang ingin gue dapetin gitu. Gue ingin mendapatkan the peacefulness ya. That's good. Mindfulness, awareness itu karena gue tahu dia nggak akan pernah kemana-mana. He's always with me. Apapun itu ya. Gitu loh. Jadi ya mencari jembatan itu yang memang selalu menjadi inti dari perjalanan gue dalam hidup. Karena gue kan selalu cita-cita gue gini, dan gue tuh pengen jadi orang yang lebih baik, bukan jadi orang baik, jadi orang yang lebih baik. Karena gue percaya gue itu kekurangannya banyak sekali, harus banyak belajar, ya banyak harus banyak melakukan harus mengolah, menerima, memberi, ya kan, berkorban itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Karena gue sadar bahwa untuk bisa gaining something, we need to
Let go of something. Let go of something. Harus dikorbankan. Harus dikorbankan. Dan yang memang menjadi trikinya adalah ketika lu harus mengorbankan yang lu bilang ego itu. Itu yang paling berat. So, Lu berperang sama diri lu sendiri dan itu nggak akan, bisa dibilang akan jadi perang yang akan selalu akan selalu ada. nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya, jadi lu akhirnya let go of Buddhism. Well, nggak let go sih. Karena Nggak bisa let go. akhirnya Buddhism udah ada Ternyata bagian nggak dari bisa. Betul. identity lo. Bukan bahasa ya kan? itu. Ya, Iya, betul. bukan let go. Bukan let go, nggak bisa. Karena itu udah jadi bagian dari hidup lo, bagian lo tahu knowledge-nya, lo in it, Iya. and then Lu nggak bisa deny kan kalau udah dapet di sini. exactly, it cannot be unseen, lo nggak bisa, it cannot be unheard gitu. Kayak lo udah denger semuanya dan Iya. lain-lain. Dan akhirnya lo mulai, kalau misalnya dulu deh yang Katolik gitu ya, putra altar, mulai mundur secara teratur gitu gara-gara cewek dan teknis lain-lain. kan, teknis kan. Cewek dan lain-lain gitu ya. Tapi si pemahamannya itu nggak hilang. Gak hilang Nggak. gitu, cuman mungkin ritualnya kali atau Iya. Nah, akhirnya mulai mencari lagi Nah. next to the next level, Terus, ya. right? Dan kita tadi lu bilang sih kayak apa? Bukan the next level, the next phase. the next phase, Iya. the next season, ya, musim berikutnya gitu Iya. ya. Ini soalnya kalau misalnya kita bikin kehidupan seorang Marcel Siahaan di seasonin, itu banyak men. Tuh Game of Thrones juga lewat gitu kan Game ya. of Friends lewat gitu, ada 10 season iya. lewat gitu kan. Iya. Seasonnya itu banyak gitu. Nah ini adalah season dimana lo setelah mungkin the next seasonnya itu ke arah mana? Gua mempelajari Islam. Oke. Ya, mempelajari Islam sambil juga gua mencari. Gua tuh suka dengan ini. Gua tuh suka dengan sesuatu yang ini kenapa ya begini sih? Kenapa sih ini kok suka banget sih sama ini gitu. Ini kok kenapa ya benci banget sama ini? Gue penasaran. Karena apa? Gue tidak mau menjadi orang yang takut akan sesuatu yang gue tidak ngerti. This is good. Yes. Nangkap gak lo? Yes. Iya kan? Bukannya apa, Sel? Gua sering banget lebih baik menghindar untuk sesuatu yang gue nggak tahu. Tapi kadang-kadang gue menghindar itu karena gue takut sebenarnya kayak gitu. Untuk karena sesuatu yang gak tahu. Gue mendingan gak usah deh temenan sama dia. Padahal orangnya sebenarnya baik misalnya seperti itu. Tapi karena gue denger di berita, media dan lain-lain. Gue gak berkenalan dengan dia secara personal. Karena ya nanti padahal gue gak kenal dia, gue gak tahu dia, gue gak... Prejudice kan? Prejudice akhirnya, you know. Nah, dan itu akhirnya membuat gue lumayan kayak jadi katak dalam tempurung lagi sih. Oh iya, gue lupa satu cerita nih. Jadi dulu dari waktu kecil, waktu zaman gue agnostik itu, di zaman si Marcel kecil anomali ini, Iya belum ada beberapa, dibaptis. dulu tuh zaman di TVRI itu ada beberapa acara. Mimbar agama Islam, mimbar agama Katolik, dan mimbar agama Buddha. Ya, Oke. zaman dulu kan ada tuh 5 agama, mimbar agama Hindu, Ya. sama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan ada 5 kan zaman dulu acara di TVRI. Nah gue itu dulu adalah penggemar acara-acara itu. Oh, wow. Jadi gue nontonin fragmen-fragmen Katolik, fragmen-fragmen Protestan, fragmen-fragmen Hindu, fragmen Buddha, fragmen Islam. Musabakoh Tilawatil Quran is one of my favorite show. Gue gak ngerti itu apa. Acara. Musabakoh Tilawatil Quran tuh kayak kompetisi di mana lu ngaji, Oke. ya, dengan cantiknya, dengan indahnya. Dengan Gua suara yang merdu gitu. Ya. Itu gue dulu suka banget nontonin itu di TVRI. Wow. While at the same time gue juga suka nontonin mimbar agama Buddha yang mana salah satu pembicaranya, salah satu yang waktu itu dituakan namanya Bante Panyavaro, itu adalah guru kita, Oke. guru gua. Oh. Yang bahkan yang menahbiskan gua waktu itu menjadi Buddhis dia. Oh, beliau. wow. Oke. Itu gila ya, itu jalan. Gue nontonin dia dari kecil. Dari kecil tiba-tiba dia Tiba-tiba dia gitu, di depan gila. gua terus bilang, jadilah diri sendiri, kuatkan. Itu udah gitu. Oke. Ngerti gak? Itu jalan hidup itu kadang-kadang yang iya. Itu dia. Jadi kembali lagi. Ya itu good to know. Good to know udah. Pass. And then? Dan akhirnya gue dapat kesempatan bertemu banyak orang, teman-teman yang belajar, yang ngajarin gue berbagai hal gitu ya. Terus kemudian gue bertemu Rima. Rima juga menunjukkan cara dia beribadah dengan cara dia sendiri. Kan dia Muslim. Terus dia juga ngasih tahu
keeratan keluarga dia, keluarga muslimnya dia di Singapura, Malaysia gitu. Dan gue nyaman sekali karena ya again gue bilang, gue dari dulu juga terbiasa dengan yang kayak begitu. Nyaman-nyaman aja. Makan bareng, buka puasa bareng, ritual puasa aja gue dulu sering ikut. Walaupun lu bukan muslim gitu ya? Sahur, ya cuman bedanya dulu gue kan ya masih kecil, sahur ikut kan, makan siang makan, buka puasa makan gitu. Intinya nyusahin aja lo hidupnya gitu. Cuman ganggu orang puasa aja gitu. Terus yang jadi dulu gue tuh punya orang dekat, jadi kayak semacam anak yang diangkat sama apa? Sebenarnya dari pekerja, terus kemudian pekerja di rumah, terus kemudian diangkat sama kakek gue, dan dia adalah orang yang mengadzankan kakek gue waktu kakek gue meninggal. Dia yang adzan di dalam liangnya kakek gue sambil nangis waktu itu. Wah itu gila sih, gue ingat banget. Nah orang ini adalah orang yang selalu gue duduk di sebelah dia ketika dia sholat. Jadi ketika dia sholat, gue duduk sebelah dia, gue liatin apa yang diomongin, gue cek, gue dengerin. Itu zaman-zaman gue agnostik itu yang gue lakukan dulu. Gitu. Terus ketika waktu itu ada tante gue dari Sumatera datang, dia suka yang pagi-pagi saat teduh gitu, gue liatin, gue ikutin aja. Lu jadi bener-bener kayak terekspos banget sama semua agama dari keluarga lu gitu kan. Even ya HKBP pun juga, dan sampai saat teduh, dan habis itu juga novena, jelas. Wow, Rosario. Ya. Dan pada akhirnya, nenek gue yang suka berdoa bareng, istilahnya pakai bahasa Belanda dulu, bedstone kalau nggak salah. Pokoknya jadi kayak persekutuan doa gitu. Salah satunya sama almarhum ibunya Kak Ruth Sana ya. Jadi bareng tuh dulu mereka berdoanya, satu komunitas. Itu di rumah gue, dan gue yang ke depan bawain kue, bawain minum. Mereka lihat oma-oma itu semua pada berdoa, nyanyi-nyanyi. Wow. It was so happy. Pada akhirnya, why Muslim? Gue nyaman, gue seneng, gue yakin bahwa segala sesuatu tuh harus ada titiknya. Itu aja. Ada titiknya, dan gue merasa gue malah bisa berbuat banyak ketika gue berada di sini. Maksudnya berbuat banyak? Berbuat banyak hal, menjadikan diri gue sesuatu yang berguna buat banyak orang. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual hanya internal gue, tapi gue juga pencapaian spiritual eksternal. Menciptakan struktur buat anak gue, menciptakan struktur buat istri gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam. Wow. Itu aja sih. Jadi at the end of the day, karakter Allah di mata lo itu seperti apa? Dia itu menjadi sesuatu yang maha kokoh, sekaligus at the same time sesuatu yang paling lovable. Menurut gue. Gitu loh. Jadi benar-benar dua unsur yang menguatkan. Kokoh sama cinta dia gitu ya. Cantik dan agung pada saat yang bersamaan. Dia sesuatu yang jalal dan jamal yang di saat yang sama. Wow. Itu yin yang juga, itu jamal dan jalal, man. It's beautiful. So, sekarang nih ketika lu udah ada di titik ini ya, how's life? Maksudnya dibandingin sama dulu di masa pencarian gitu. Dan terus terang terutama di masa pandemi ini ya, masa pandemi ini juga banyak sekali men-trigger gue untuk kemudian melihat banyak hal tuh lo harus benar-benar dalam kondisi yang lo harus berserah, ikhlas gitu. Dan menurut gue ajaran yang sekarang gue jalanin ini gitu ya, apapun itu adalah yang membuat gue bisa jadi lebih ikhlas melihat segala hal. Karena itu yang paling susah. Apa artinya itu? Melihat semuanya jadi ikhlas gitu. Keikhlasan itu menjadi yang selalu gue cari, karena susah loh. Di Buddhism sendiri kan mengajarkan yang namanya ketidakmelekatan, detachment. Detachment. Itu kan keikhlasan sebetulnya. Kita berbicara keikhlasan. Lo memberi, ya kan? Lo melayani, to serve, like what Jesus did. To serve. Itu kan perlu keikhlasan. Surrenderness, berserah. Lo kalau nggak ada ikhlas, lo nggak bisa melayani orang. Lo nggak bisa bantu orang kalau lo nggak ikhlas. Gimana sih? Gitu loh. Itu yang gue dapat dari
sekumpulan puzzle-puzzle yang gue dapat dari selama gue hidup. Ya. Itu. Sebelum saya lanjut teman-teman, izinkan saya memberitahukan satu hal ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan, apa yang terjadi Bang? Kenapa belakangan ini postingan komunitasnya agak-agak melo? Terus bagaimana kelanjutan ke Labuan Bajonya? Jadi yang pertama, perjalanan kita ke Labuan Bajo terpaksa kita pending karena dua hal. Yang pertama, karena saya ada urusan mendadak. Yang kedua, karena faktor keamanan. Kepala desa yang ada di sana menghubungi Ustadz dan juga Ponpes di sana untuk mengabarkan bahwa warganya marah. Warganya marah karena dianggap ini menyinggung. Karena dianggap yang akan datang ini adalah orang yang bisa menimbulkan perpecahan. Apalagi saya dituduh akan melakukan islamisasi di Labuan Bajo. Lucu ya, saya baru tahu bahwa saya sekarang jadi misionaris Islam. Karena setahu saya nggak ada misionaris Islam. Jadi saya dituduh akan melakukan islamisasi dan mereka menolak hal tersebut. Padahal saya kemanapun nggak pernah bawa-bawa agama. Kita selalu bawa tentang kemanusiaan. Kita selalu bawa tentang membantu orang. Bahkan saat kita melakukan Jumat Berkah, kita nggak pernah melakukan islamisasi, beda dengan mereka. Tapi ya sudah, ini kan tuduhan karena fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycardos tentunya, sehingga warga di sana termakan fitnahan tersebut. Kita maklumi. Jadi kita pending sampai kondisinya memungkinkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat. Terus apa nih? Hal urgent yang membuat abang mempending ke Labuan Bajo. Jadi gini teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, yang ikut saya sudah lama, bagaimana Polycardos ini begitu ngebet untuk mencelakai saya. Segala cara mereka lakukan untuk melenyapkan pribadi saya maupun menghentikan perjuangan saya. Karena saya dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka. Bahkan saya berkali-kali ditegur, dikatakan, lu mau debat aja, jangan bongkar-bongkar. Lu mau debat silakan, tapi jangan gunakan tangan pendeta, tangan organisasi Kristen untuk menampar Kristen sendiri. Kamu mengadu domba, kamu menghancurkan kami dari dalam. Apalagi waktu kita memviralkan Erastus Sabdono, ya, kita viralkan Gilbert Lumondong. Sekarang kita viralkan Dr. Yonatan Purnomo. Nah, mereka tuh marah sekali. Mereka sangat marah. Dan tahun lalu, teman-teman, ini channel utama saya. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, saya kenalkan, ini channel utama saya. Ini sudah disita oleh pihak kepolisian dari tahun lalu. Nih, 1 tahun lalu. Video terakhirnya 1 tahun lalu semua. Ya, sudah setahun lebih. Ini tidak bisa saya pakai, dan sampai detik ini belum dikembalikan. Lucu sekali. Sudah setahun. Dan sekarang pun, mereka berencana untuk melakukan hal yang sama, untuk menghentikan channel Jadid HMC ini. Ya, kembali, cara yang sama dilakukan, di mana karena viral Yonatan Purnomo, terus hal-hal yang saya lakukan, saya kembali dipanggil, teman-teman. Ya, saya kembali dipanggil, dan kalian bisa lihat, Senin 19 Agustus kemarin. Oke? Nih. Diskrimsus Polda Sumut. Ya, jadi segala cara mereka lakukan seperti biasa. Dan saya tahu bahwa memang tujuannya itu adalah menghentikan perjuangan kita. Ya, mereka niatnya tuh ya kalau bisa lenyapkan kamu. Kalau nggak bisa lenyapkan kamu ya hentikan. Selalu seperti itu. Jadi mohon doanya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, karena tentu saja perjuangan ini nggak gampang teman-teman. Harus saya sampaikan. Kalau bisa saya lakukan sendiri, saya akan lakukan sendiri. Tetapi karena ini sangat berat, saya nggak bisa pikul sendiri. Saya berharap teman-teman dapat membantu meringankannya. Apalagi kita ini domisili Jakarta. Dikerjain dengan dipanggil ke Medan, bolak-balik. Belum lagi kita bawa pengacara. Pengacara juga butuh biaya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak membantu, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan kalaupun channel Jadid HMC mengalami yang serupa,
kita pastikan kita akan terus berjuang, karena saya yakin kebenaran itu bisa diserang, bisa coba untuk ditutupi, tapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Ini teman-teman harus garis bawahi. Jadi buat Laskar Polikardus, silakanlah kalian melakukan segala cara, karena memang di tempat kalian mungkin diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menggunakan segala cara seperti itu. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi begitulah. Dan saya cukup kagum dengan Marcel Siaan, di mana imannya tuh luar biasa, dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya tambahin, karena inilah yang benar gitu. Itulah kalau bukti orang itu menemukan Tuhan, teman-teman. Orang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah, itu beda. Kualitasnya beda dari cara ngomongnya, alasan mualafnya, perubahan sikapnya, itu nampak. Pasti nampak, teman-teman. Kalau yang aneh-aneh ya kita tahu lah. Kesaksiannya itu ketemu sosok goib lah, ketemu aneh-aneh lah, bahkan ada yang lagi di toilet karena flashnya rusak, tiba-tiba minta tolong sama Tuhannya sebelah, Tuhannya sebelah datang untuk nolongin dia, kan aneh. Nah, terus kena lagu rohani nangis, ini banyak ya, yang kena lagu rohani nangis itu banyak sekali, karena memang disitulah kekuatan lagu. Itulah kenapa di Islam, ya kita itu lagu ya sekedar aja gitu, nggak boleh kita terlalu menghayati, karena yang namanya jin kafir tuh bisa masuk dalam lagu. Jadi jin kafir tuh bukan hanya di benda-benda ya, tapi di lagu juga bisa. Dia menghipnotis kita. Dan saya berkali-kali bilang, bahwa lagu itu adalah media, ya media iblis itu untuk mempengaruhi kita. Coba lihat, banyak orang kenapa yang ke diskotik. Kenapa suka ke diskotik? Terus di diskotik itu minum minuman keras, ya sampai makan obat, melakukan hubungan terlarang, ya melakukan maksiat dan sebagainya, gila-gilaan di situ. Kenapa? Karena lagunya tuh gedek-gedek gitu kan. Itu benar-benar memacu jantung. Membuat kamu semangat. Begitu juga dengan kamu kalau lagi nyetir mobil. Tiba-tiba kamu dengar lagu Fast Furious. Atau lagu-lagu semangat. Wah, tuh bawaannya kencang kamu. Akan ngebut. Kamu lagi sedih, dengar lagu sedih. Wah, kamu akan nangis. Jadi hati-hati dengan lagu. Hati-hati teman-teman. Ya boleh suka, ya sekedar aja gitu. Jangan terlalu sampai dihayati. Karena nanti iblis akan masuk. Setan akan masuk melalui lagu tersebut untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itulah harus hati-hati. Kita di Islam udah jelas ya, posisi kita tentang lagu, dan saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Kalau kalian yang belum tahu, silakan search lah. Pandangan ulama terhadap lagu-lagu bagaimana. Ya karena ini bisa membuat kita tuh kayak bukan diri kita. Sama kayak orang kecelakaan. Begitu ditanya, kenapa bisa tabrakan? Kenapa kamu tabrak orang tersebut? Kenapa kamu ngebut? Iya, gara-gara saya dengar lagunya kencang gitu. Ya, jadinya bawaan dia mau kebutaan aja gitu. Ini bahayanya. Bahkan kalian lihat, kalau gereja karismatik, itu lagi khotbah, itu di belakangnya backsound jalan tuh teman-teman. Ada musik pengiringnya. Kalau reform nggak ada. Itulah kenapa Muri Wali kemarin bilang, itu pendeta Michael Gunawan, itu ngomong kok ada musiknya, mengganggu dia bilang. Musiknya mengganggu. Itu kamu nggak ngerti, musik itulah yang membuat jemaatnya itu hanyut. Di karismatik itu sengaja, backsound itu jalan. Silakan kalian cek, semua gereja karismatik, pendetanya khotbah, backsound jalan. Itu untuk menghanyutkan. Alam bawah sadar kalian akan terhipnotis. Itu fungsinya. Kalau orang seperti MBM nggak ngerti dia. Itulah nggak laku. Karena dia nggak punya teknik marketing. Di karismatik itu semua dipikirkan. Lagu itu nggak boleh sembarangan juga. Jadi ada pujian, ada penyembahan. Kapan harus pujian, kapan harus penyembahan. Ya terus musiknya dari pujian ubah ke penyembahan ya. Ini harus nyambung. Lagunya tuh harus tidak putus, nyambung itu. Coba kalian lihat di gereja itu kalau sebelum kebaktian ya, atau sesudah mereka main musik kan gitu kan. Mereka nyanyi, itu nyanyinya tuh nyambung terus tuh. Dari lagu pertama ke lagu kedua nyambung musiknya, nggak ada putus. Itu menghanyutkan kita. Menghanyutkan kita. Di belakang itu dentuman piano dan sebagainya. Aduh, itu teknik, teman-teman. Bahkan ada beberapa gereja tuh kayak sound systemnya, terus lightning-nya, itu semua diatur sedemikian rupa untuk menghanyutkan kamu. Menghanyutkan kamu. Ini si Kiki Fatmala, dia ke gereja karismatik. Ya, gereja dia karismatik, ya tentu saja dia akan hanyut. Tentu saja dia nggak akan sanggup, karena dia nggak ngerti. Apalagi ya, mohon maaf, yang muslim-muslim ini kan belum biasa gitu.
untuk ke gereja. Begitu ke gereja pasti terkejut. Wih, ini kok bisa gini? Kayak konser gitu kan. Orang aja datang konser semangat. Ya ke gereja juga sama. Kalian lihat, kalau kalian pergi ke konser, wah tiba-tiba semangat gitu kan. Kalau enggak ke konser lagunya sedih, wah sedih juga gitu. Ya sama. Ke gereja itu suasananya seperti konser. Suasananya seperti konser, teman-teman. Silahkan di-search. Ya, saya nggak mungkin putarkan, nanti kena copyright. Karena lagu kan. Tapi kalian tahu sendirilah suasananya seperti apa. Ya kalian search saja. Suasana gereja GBI. Suasana ibadah GBI Glow, Gilbert Lumondong. Suasana Tiberias. Nah, tapi jangan kalian datangi ya. Jangan kalian datangi, nanti nyangkut pula kalian. Bahaya. Nyangkut nggak bisa keluar pula. Jadi itulah yang terjadi teman-teman. Dan sekali lagi, kalian lihat sendirilah perbandingannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini mengedukasi dan membuka wawasan kalian. Ya, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.